tujuannya kan misalnya ada kebijakan ya gitu, aturan kan ada gitu kan ya, tapi misalnya ada kebijakan gitu, kebijakan itu dalam arti pernah kami mengurusin adopsi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau cerita dia itu tuh sudah lewat gitu ya, sudah lewat nih Neng, sudah lewat dari 55 tahun sebenarnya, tapi karena si anak itu tuh dia diurus sama dia sudah lama, pengadilannya menyatakan boleh gitu, itu bisa diurus gitu. Bagaimana sih koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan pemerintah provinsi dalam menangani proses adopsi? Baik-baik banget, lancar, terkendali. Gitu, memang harus intens gitu. Kita intens komunikasi dan koordinasinya gitu ya. Karena kalau terkait adopsi ya seperti itu tadi gitu. Berkas nyampe di sana, mereka datang ke sini gitu ya. Jadi memang harus komunikasi dua arah gitu. Kemudian bagaimana Dinas Sosial memastikan adopsi benar-benar dilakukan demi kepentingan anak? Ya, satu gitu ya. Makanya kami harus memastikan bahwa Cota itu mengadopsi anak bukan buat pancingan. Paham ya? Buat pancingan, nggak boleh gitu ya. Jadi kami harus memastikan gitu bahwa memang anak tersebut gitu ya diadopsi memang benar-benar untuk kepentingan anak gitu ya. Dan itu bisa kami lihat gitu ya saat kami visitasi gitu ya. Jadi pada saat kami visitasi itu kadang-kadang kan tidak cuma ke keluarga, kami coba ke tetangganya seperti apa, seperti itu Neng. Jadi memang sih selama ini gitu ya, selama ini belum pernah yang hasil visitasi itu kita menyatakan tidak merekomendasikan gitu. Jadi tetap sih karena kan kami melihat juga rata-rata memang ya karena kepingin banget ya punya anak gitu. Jadi insya Allah anak tersebut aman gitu. Kemudian apakah ada mekanisme monitoring atau evaluasi setelah anak resmi diadopsi? Kalau monitoring secara langsung kami kunjungan gitu ya, sesekali mungkin gitu ya, mungkin pas anggaplah sekalian lewat ke Karangsari misalnya ya, waktu itu ada yang adopsi gitu ya, kita komunikasi ada nggak di rumah gitu, kita singgah ngelihat gitu. Tapi kami biasanya memang tetap berkomunikasi mungkin dengan cara nih melihat status WA-nya mereka gitu. Oh ya, anak ini ternyata sudah jalan, sudah ini kayak gitu. Dan sebenarnya mereka tetap wajib sih melaporkan ke kami terkait perkembangan anak gitu. Kemudian kendala apa yang biasanya dialami masyarakat saat mengajukan adopsi anak di Kabupaten Cirebon? Kalau cerita kendala gitu ya, cerita kendala selama ini karena kalau dilihat di Kabupaten Cirebon itu tingkat orang yang datang, saya tidak bilang dia mau mengadopsi ya gitu kan ya, tingkat orang yang kepingin datang konsultasi untuk adopsi itu tuh sangat banyak ya. Jadi khususnya di Kabupaten Cirebon ini ya kan, malah di tahun 2023 itu seingat saya itu lebih dari 30 calon orang tua angkat yang datang ke kami. Tapi ternyata gitu kan di tahun 2023 yang menyampaikan berkas pengajuan untuk pengangkatan anak itu hanya 2 orang. Kenapa? Ternyata gitu kan ya. Jadi rata-rata calon orang tua angkat itu tuh akan merasa kesulitan atau kerepotan mungkin terkait dengan pengurusan surat-surat tuh Neng gitu ya. Karena bagaimanapun kalau cerita surat-surat itu kan bukan cuma mereka sendiri, tapi ada instansi atau keluarga lain yang terlibat di dalamnya. Misalnya nih ya terkait berita acara penyerahan anaknya